Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Wulandari dengan NIM C1CN020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Perpajakan 2, yaitu mengenai PPh pasal 21. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Penghasilan Pajak pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kemudian subjek PPh pasal 21, yaitu yang pertama ada pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan mempersembahkan jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. Selanjutnya olahragawan, kemudian pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, lalu pengarang, peneliti, dan penerjemah, kemudian pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Lalu ada agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, kemudian petugas penjajah barang dagangan, lalu petugas dinas luar asuransi, distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Yang keempat, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkup sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 5 mantan pegawai, 6 peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai objek PPh pasal 21. Yaitu yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua segera. Pembayarannya setelah jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat yaitu penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja, upah harian, upah bulanan. Yang kelima, ketidakseimbangan bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee, dan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai ketidakseimbangan sehubungan jasa yang dilakukan. Kemudian yang keenam, ketidakseimbangan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan ketidakseimbangan jenis dengan nama apapun. Kemudian yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau ketidakseimbangan yang tidak teratur yang diterima atau diperoleh dari anggota dewan komisaris atau dewan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau ketidakseimbangan lain yang tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau penghasilan berupa dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk pula penerimaan dalam bentuk
alam dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Selanjutnya mengenai PTKP PPh pasal 21. PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Kemudian tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016, yaitu yang pertama PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp54 juta. Yang kedua, PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000. Yang ketiga, tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54 juta. Dan yang keempat, tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan harus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap WP, di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak, dan yang dimaksud keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, serta ipar. Kemudian pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 meliputi yang pertama yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang perwakilan atau unit tersebut. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, pajak penghasilan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi fee, atau pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas namanya, honorarium, komisi fee, atau pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, honorarium, komisi fee, atau ketidakseimbangan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun untuk wajib pajak orang menghargai dengan suatu kegiatan. Selanjutnya mengenai kewajiban pemotong PPh pasal 21. Sebagai pemotong PPh pasal 21, perusahaan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian perusahaan wajib melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang dicatat dalam catatan atau kertas perhitungan PPh masing-masing penerima penghasilan. Dokumen tersebut wajib disimpan selama 10 tahun sesuai ketentuan pasal 28 ayat 11 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 21, pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Penyetoran dilakukan paling lama tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dimulai dengan pembuatan kode billing melalui saluran DJP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, internet banking, teller bank, kantor pos, maupun langsung melalui KPP. Setelah mendapat kode billing, pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, kantor pos, internet banking, mobile banking, maupun ATM. Pelaporan PPh pasal 21 yang telah dipotong dilakukan melalui SPT masa PPh pasal 21 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2019. SPT masa wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yaitu dari Januari hingga November. Nihil tidak wajib dilaporkan, kecuali nihil karena adanya surat keterangan domisili. Jika jumlah PPh pasal 21 atau 26
26 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 atau 26 tetap berlaku. Dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran atas PPh pasal 21 atau 26 yang terutang. Kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui SPT masa. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.